yang luar biasa malam ini telah bertemu dua ahli hikmah yang syukur alhamdulillah malam ini adalah malam dan waktu yang ditunggu-tunggu oleh para pecinta daripada keduanya. Alhamdulillah bersama kita ada Ustadz Ujang Bustami yang tidak asing lagi dengan setan beleknya. Kedatangan tamu dari Malang, Gus Idris. Tidak mau panjang lebar, tentunya teman-teman penasaran ini, kok bisa langsung ketemu bagaimana? Kami tahu ini adalah satu hal yang dirindukan oleh sahabat semua, para pecinta dari keduanya, untuk keduanya bertemu dan syukur alhamdulillah malam hari ini atas izin Allah beliau bertemu dan mari kita sabar. Assalamualaikum, Ustadz Ujang Bustami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Ustadz Ujang? Alhamdulillah baik. Ini Ustadz Ujang nih kita lihat makin hari makin energik ini, masya Allah nih. Si penting waras. Si penting waras. Sugi beras kan. Mulai keluar deh, karakternya beliau mulai keluar, masya Allah. Sering ramas. Sering ramas. Keluarga sehat semua, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Kita sapa juga Gus Idris dari Malang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Insyaallah ini tiba-tiba bertemu itu sudah janjian sebelumnya tuh bagaimana nih? Karena cinta. Karena cinta. Masya Allah, luar biasa ini baru pembukaan sudah begini nih ya. Karena cinta. Dan memang belum ada janjian sebelumnya. Belum ada janji. Belum ada janjian. Masya Allah pertemukan ya di Cirebon ini. Masya Allah sahabat, ini bertemu karena cinta, tidak ada janjian, karena sinyalnya sama-sama connect, ketemu, Allah mudahkan untuk ketemu. Makin penasaran tentunya sahabat semua, saat ini viral ya bahwa ada satu metode dakwah yang memang ini agak unik dibawakan oleh keduanya. Yang rata-rata kalau mohon maaf ulama itu berdakwah di atas podium dengan mengajar dengan ilmu kitabnya, tapi masya Allah beliau ambil satu pilihan perjuangan dakwah amar ma'ruf nahi mungkarnya dengan satu hal yang berbeda, yaitu memerangi kemusyrikan ya, bangsa santet kayak dukun, setan apa tuh, setan belek, setan engklek, masya Allah. Nah ini motivasi ini Ustadz Ujang awalnya gimana Ustadz, kok tiba-tiba kepikiran begini nih, idenya dari mana atau karena apa Ustadz Ujang? Ya, bukan ide, bukan apa ya. Bukan ide. Kan saya pernah menjelaskan di apa di konten saya juga bahwasanya saya dulu tahun 2004 kan pernah terjadi saya head to head di rumah saya di bawah itu dengan dukun santet. Dengan dukun santet. Itu dan dari situ terus berkelanjutan. Nah, bahkan waktu 2 tahun yang lalu juga kejadian lagi, cuman kita duanya tidak di rumah, keluar. Waktu itu kan saya belum ngerti YouTube bisa apa sih, malah ngerti tarung aja. Dan kadang ada beberapa juga orang yang disakiti oleh santet. Nah, dari situ ada hikmah lockdown juga. Saya daripada sepandang, jadi saya nggak bisa marahin yang santet lah. Setan belek terus ya. Masya Allah. Tepat, ini salah satu khas beliau yang selalu dibawa-bawa dan nggak pernah beliau tinggal ya di kepret. Masya Allah. Selamat. Jadi selama ini saya memantau konten-konten yang lain selalu terfokus pada pengobatan santetnya. Lalu terfokus pada pengobatan santet. Saya berpikiran kenapa sih tidak datangin dukun santetnya aja kan, lebih simpel kan. Itu saya muncullah ide lah, ini harus didatangin aja, dibikin konten ini. Karena waktu itu kan belum ada tuh. Iya benar. Datangin terus dukun santet, kepret terus kebukian. Ketika saya ngobrol baik-baik masih bisa baik-baik, oke. Kalau enggak ya wes ayo kan begitu. Dan yang penting anak indah dunia abdi sudah harus prasangka wis sesuai prasangka wis Ya Allah. Berani aja dulu lah wis. Berani dulu. Kalah urusan kau. Masya Allah. Kalah bendera kuning. Ya, luar biasa ini beliau ya. Allah gimana prasangka hambanya. Kalau hambanya berani, ya hanya Allah yang hanya patut ditakuti ya, masya Allah. Ya Allah selalu kasih kemenangan dalam peperangannya ya. Boleh terus ya saja. Nah Gus Idris, motivasinya apa Ustaz? Ini kan pilihan jalan dakwah ya, amar ma'ruf nahi mungkar dengan memerangi kemusyrikan, perdukunan dan lain sebagainya. Ini sejalan dengan
ini malah sekarang jadi YouTuber nih, viral di mana-mana. Enggak, pokoknya YouTube-nya lainnya, acaranya Ustadz Idam Bustami juga Gus Idris ini viral, ini mendadak jadi YouTuber. Biasanya YouTuber itu yang dijual keluarga gitu kan, juga gaya hidup, luar negeri, refreshing. Nah, motivasinya apa nih Gus Idris nih? Bisa sampai kok jadi YouTuber sekarang? Ya sama seperti beliau ketika pandemi itu. Ketika COVID kita nggak ada kegiatan, ya bisa dakwah, terus kita nggak bisa mengumpulkan massa karena lockdown itu. Ya kita bikin konten, kita videoin aja orang minta tolong jamaah-jamaah itu. Ya. Awal motivasi kita 2011 itu ada jamaah yang sakitnya itu aneh, ya nggak bisa dideteksi oleh medis. Di situ kita berpikir keras gimana ini caranya, gitu kan. Ya akhirnya ketemu kalau ini fake non medis gitu, karena ada tanda-tanda indikasi non medis. Betul. Gitu kan. Ya awalnya di situ, tapi nggak kunjung sembuh. Sebulan sakit, sebulan sembuh, sakit lagi, sebulan sembuh, sakit lagi. Ini harus dicari akar-akarnya ini. Ya, disitulah motivasinya sampai kita ketemu yang dalangnya itu. Terus ini kan, mohon maaf, kalau kami melihatnya sebagai orang-orang awam Ustadz Ujang, Gus Idris, ini kan cukup berisiko. Perangnya dengan satu hal yang gaib. Ya, yang mereka ya kalau kita lihat juga di channel YouTube-nya itu dengan dukun sakit yang kayak gimana, juga yang rata-rata mereka mengusulkan Allah itu apa nggak ada takut resiko gitu loh, bakal bagaimana gitu satu jam. Kan saya selalu mengatakan ketika iman dan takwa kita selalu ditanamkan dalam hati, kita takut satu hanya kepada Allah, itu aja. Ya Allah. Kalau sudah takut satu hanya kepada Allah, udah udah Clear ya. Wis. Beres. Dan ini juga, ini kan kalau kita yang awam juga nih, antara santet, sihir, juga dukun dengan hikmah yang kalau mereka tidak betul-betul paham, ini kan beda-beda tipis karena semuanya tidak terlihat nih. Yang membedakan dengan jalan perjuangan dakwah melalui ilmu hikmah, kelebihannya Allah berikan kepada ini ustadz-ustadz berdua ini, apa yang membedakan dengan sihir, santet dan juga sejenisnya dengan perdukunan. Karena mohon maaf, identiknya kalau sudah dunia supranatural itu sudah mesti dukun gitu loh. Ini juga perlu dipahamkan kepada seluruh pemirsa, sahabat semua yang dimanapun berada di rumah, agar tidak salah jalan saat niatnya lagi pusing karena pandemi COVID-19, usahanya susah segala macam, mau datang ke ustadz yang datangi dukun. Nah, cara membedakan antara dukun dengan ustadz, dan ini adalah ilmu yang memang Allah berikan kelebihan kepada hamba yang terpilih, dan juga dukun yang memang sengaja, ini tuh bagaimana Ustadz? Cara membedakannya ini Ustadz? Kan kita mensupport dan mendukung penuh spiritualis yang ada di Indonesia, bahkan jutaan spiritualis. Spiritualis itu adalah salah satu ilmu sedikit yang Allah berikan kepada manusia. Dan orang siapapun ketika Allah sudah tunjuk untuk menjadi spiritualis dan mempunyai kelebihan kan, sah-sah saja, terserah Allah kan ngasih ke siapa. Hatta tukang beca, tukang apa, kalau sudah kata Allah diberikan kelebihan, ya kenapa tidak? Karena segala sesuatunya yang manusia punya itu kan semua syariat. Betul. Hakikat tetap Allah. Saya mendukung semua karena saya yakin semua adalah itu syariat. Mau berobat ke tukang becak mangga, mau berobat ke dukun mangga, akan tetapi pesan satu, jangan pernah menyekutukan Allah. Ya, Rob. Karena semua itu adalah syariat. Media kan, karena dulu juga waktu zamannya Kanjeng Nabi kan, so itu pernah ada salah satu sahabat yang sakit. Ketika dari rumahnya sakit sampai ke rumah Rasul kita sembuh. Baru masuk pintunya aja sembuh. Ketika sudah dikasih air sembuh. Nyampe rumah sakit lagi. Nah, akhirnya sampai frustasi kan seorang sahabat. Oh, kenapa ini saya berobat ketika di rumahnya Rasul sembuh, ketika di rumah sakit lagi. Nah, di situ ada boro-boro di mobil pengumuman nanti besok ada pengobatan yang akan dilaksanakan oleh pendeta siapa gitu kan, Yahudi wa Nasoro gitu. Terus datang. Begitu datang dikasih air sembuh dan blas, tidak sakit lagi. Akhirnya berpikirlah, saya berobat ke Rasul kok tidak sembuh, tapi ini kepada Yahudi kenapa sembuh? Hanya kedengaran sahabat alim mau dibacok gitu, ini kurang aja nih menyepelekan Rasul kita. Hanya laporan kepada Rasul, ya Rasul, hanya dipanggil lah si orang itu untuk ngomongin kenapa, udah sembuh, udah alhamdulillah ya Rasul, kemarin saya berobat, oh begitu.
Ini yang Rasul mengatakan, ini yang namanya penyakit Allah itu sudah tentukan. Ketika penyakit itu dikasih sama Allah, ini nanti semuanya tanggal sekian, bulan sekian, detik sekian. Nah itu waktu ke saya, karena yang ada dalam diri kamu itu ada jin. Jadi jin itu ketika masuk ke rumah saya takut, kabur. Ketika kamu ke rumah lagi, pasti dia mendekat lagi. Itu pas Yahudi kamu ngasih air, Allah sudah menentukan jam segitu, detik sembuh, ya pasti sembuh. Nah itu kita ambil pelajaran bahwasanya semua ada syariat dan hakikat Allah. Dan di situ pun Rasul membuktikan, nih kalau kamu tidak percaya sakit kamu ada jin, saya tunjukin jinnya. Keluarlah itu kucing hitam kan, keluar. Nah itu, jadi kita garis bawahi bahwasanya saya mendukung dan saya hormat penuh kepada spiritualis bila mana spiritualis itu menggunakan ilmu dari Allah untuk kebaikan, jangan pernah untuk menyakiti. Tapi kalau sudah untuk menyakiti, menzalimi orang-orang yang tidak bersalah, di situ saya yang tidak setuju. Perang pokoknya sudah. Nah semua itu adalah ilmu dari Allah. Betul. Jadi mau berobat ke siapapun mangga, Mangga. karena itu adalah syariat. Karena dokter tidak bisa menyembuhkan, saya tidak bisa menyembuhkan, bahkan kiai pun tidak bisa menyembuhkan. Allah hakikat. Allah anda yang Ya, bisa menyembuhkan. luar biasa. Gitu. Semua Jadi saya tidak nantang acak-acak dulu, tidak. tidak ya. Saya datang baik-baik. Kalau mau ayo sama-sama untuk juang. jangan pernah menyebutkan Allah. Betul. Kalaupun lewat ya saya lempengin. Nggak mau ya, ayo. Kan jadi karena wacana dukun semua diraja, tidak ada. Tidak ada. yang Oh, raja. sudah sampai ada wacana begitu ya? Saya tidak dendam sama dukun, saya Tidak ada hormat. masalah, Semua ya? sama spiritualis Masalah. saya hormat. Saya hormat dan saya angkat topi karena semua itu kelebihan. Tidak semua orang dikasih sama Allah punya kelebihan. Tapi kalau sudah menyebutkan Allah, sudah menyakiti orang dengan modal uang, berani menyakitin orang dari belakang, itu yang tidak benar. Kenapa sih cari duit, bila yang lain ada? Iya, iya. Begitu. Wajar-wajar gitu. Masya Allah, makin menarik sahabat semua. Gus Idris, banyak juga ini Masya Allah, ini kecintaan terhadap jalan pengobatan melalui jalur hikmah ini sangat dicintai. Terbukti ini selalu setiap video yang dinaikkan dalam apapun itu, dalam sweeping, datangi para dukun atau Gus Idris dalam mengobati itu selalu diminati dan disukai. Tapi juga ada sebagian masyarakat yang tidak menerima ini adalah khayal. Ini sudah 2020, nggak mungkin ada begini begitu segala macam. Artinya mohon juga diyakinkan Gus Idris, apakah memang ilmu hikmah ini memang ada gitu kan segala macam, karena mungkin hanya beberapa orang saja yang bisa menyaksikan dan melihat ini gitu loh. Kalau orang awam juga kadang ya mudah sulit untuk dipahami gitu loh, Gus Idris. Yang pertama tentang kemusyrikan tadi, ya, ini agak menarik juga. Nah, kemusyrikan tadi itu Allah menciptakan ilmu kan ada 5. Yang pertama itu irhas, yang kedua itu mukjizat, yang ketiga itu karomah, yang keempat maunah, dan yang kelima istidraj. Ini yang kita terkadang masyarakat bingung membedakan, ya, yang menyerupai dukun dan yang menyerupai ustaz. Di sini yang kita agak membingungkan, ini harus paham mungkin ya. Di sini harus paham. Yang pertama irhas itu kan maziyah yang diberikan Allah kepada hamba yang belum diangkat nabi, para nabi yang belum diangkat kenabiannya. Kemudian mujizat ini kelebihan anugerah yang diberikan Allah untuk para anbiya, dan yang ketiga karomah para wali min auliya illah gitu. Yang keempat maunah, dan ini kita pun insya Allah bisa mendapatkan maunah dari Allah. Semuanya bisa sakti lah ada bisa menembus batas di situ. Dan yang 5 ini yang susah, yaitu istidraj. Ini saya mau cerita dikit aja. Di kampung saya itu ada orang yang supranatural luar biasa spiritualnya, disegani orang banyak, nggak berani orang macam-macam mau bilang apa, nggak berani. Kaya juga, hebat, sakti lah gitu ya. Kemudian suatu saat ini orang tersebut pesan kepada anaknya 4, jangan sampai ketika saya mati wasiat jangan sampai ada satu orang pun yang berani masuk kamar saya. Dan gitu. Ternyata singkat cerita beliau wafat setahun, 2 tahun, 3 tahun, ini sengketa ini anak 4 ini. Anak 4 sengketa sampai ada satu anak yang ngotot ingin dibongkar kamarnya karena penasaran gitu, misalkan wajar aja. Sampai kalau nggak boleh dibongkar ini, sampai dia lebih baik saya mati nggak diakui keluarga daripada nggak bongkar. Akhirnya kita tuh itu datang di situ. Alhasil singkat cerita dibongkar dan subhanallah, ternyata di kamar mandi khususnya di klosetnya itu kececeran ayat-ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an. Dan ketika syariatnya nggak nampak di beliau.
nggak pernah sholat Jumat, nggak pernah sholat bersama kita, nggak pernah. Allah alam ya Allah yang tahu. Tapi yang membuat kita penasaran di situ ayat Quran tersecara di kloset. Nah, di situ mungkin kita membedakan antara istidroj mana makna ini yang susah di sini. Iya, Dia antara spiritual yang tadi itu. Terkait tentang tadi tanyaan apa yang kedua tadi. Apa namanya, ini kan beda-beda tipis nih Ustaz, untuk meyakinkan kepada sahabat semua bahwa ini adalah hikmah yang memang ini juga kita wajib percaya terhadap hal yang gaib, dan ini adalah sebuah kebenaran hanya Allah yang memilikinya, dan Allah pilih antum berdua untuk bagaimana juga bisa berjuang amar ma'ruf nahi munkar di jalan ini bagaimana. Khawatirnya juga ya itu tadi, ketemunya di masyarakat yang awam, ya inginnya datang kepada ahli hikmah, memohon pertolongan kepada Allah dengan sebab orang-orang seperti antum tapi salah jalan gitu loh. Nah, kiat memilihnya itu seperti apa? Mesti hati-hatinya seperti apa, Ustaz? Ya tinggal kita lihat aja Kesehariannya atau apa gitu? bukan dari dialog juga, dalam menyampaikan juga Allah dan Rasulullah hilang atau enggak. Tapi ya, beliau kan selalu mencintai Sholawat. Masya Allah. Luar biasa ya. Iya. Kekuatan sholawat Kekuatan luar biasa. Allah. Kita berharap kepada selain Allah pasti kecewa kan gitu. Iya, betul. Apalagi berharap sama dukun, setan berek ya kan. Pasti dikecewain tuh. Iya, iya. Dia selalu mengajarkan kan. Beliau, saya juga sering nonton YouTube beliau. Masya Allah. Selalu mengajarkan kita hanya pasrah sama Allah, berharap hanya kepada Allah. Selain Allah semua mengecewakan. Semua mengecewakan. Ya, dan juga tidak mengkampanyekan sholawat. Ya Allahumma sholli ala Nabi Muhammad. Jadi kesimpulannya gini aja Ustaz. Kalau datang kepada orang yang ada spiritual, kalau Allah dan Rasulullah hilang, sudah. Syariatnya tidak ada. Ya, udah. Terus ini kita mau tanya lebih dalam lagi nih Ustaz Ujang dan Gus Idris. Ini awalnya diniati tidak sih nih pakai cara-cara ini kan, Masya Allah nih. Ini Ustaz Gus Ujang ini kita sama-sama tahu, sahabat semua dimanapun berada, ada dukun, sliping, gulet. Itu memang tujuan atau memang awalnya gimana itu sampai bisa kok sekarang ya gimana Ustaz? Ya kan saya informasi Oh, informasi. dari WA dan telepon ke saya. Oh, ada info. Ada. Jadi nggak ujuk-ujuk sweeping. Nah, Dukun nggak gitu kan? Ada informasi. Oh, Masya Allah. Kalau masih ditelepon baik-baik ya enggak. Oh. Kalau masih ngotot ya parkir kan gitu. Iya. Terus kita ini sering dengar cerita Gus Idris bahwa yang memang concern di dunia ilmu hikmah ini ada resiko besar yang sampai katanya kalau kita bantu mengobati siapapun yang minta diobati dengan jalan hikmah ini, nyerang dari diri kepada diri sendiri dan kepada keluarga, itu bagaimana, betul atau tidak itu Gus Idris? Iya, ada juga betul kadang keluarga kita. Keluarga diganggu Ya, kalau nggak kita bentengi ya bisa juga mengarah ke keluarga kan juga begitu. Mungkin penasaran sahabat semua. Ada beberapa pertanyaan lagi nih Gus. Ini futuh ya, artinya Allah buka sukma atau futuh sampai bisa menerawang kepada hal yang gaib. Tidak semua umat Allah pilih, tidak semua manusia Allah pilih. Ini sebenarnya bisa dipelajari nggak sih ilmu hikmah ini? Satu yang Ya, semua punya guru, bukan hanya cuma nyomot ya Ustaz ya. ada tata cara semua. Oh, nggak sembarangan sahabat. Aja kan ada tata cara. Ada tata cara. Sholat yang baik begini. Nah, ini kita bocorin nih sekarang biar puas teman-teman semua, nggak ragu, yakin kepada Allah dengan sebab-sebab beliau, insya Allah apapun Allah sehatkan, Allah mudahkan setiap harinya. Nah, ini Gus Idris dulu. Tolong dong Gus, ini kan orang nggak tahu nih profilnya, tahunya Gus Idris salah satu pemilik pondok pesantren juga yang sekarang sedang dibangun. Sahabat semua, doakan beliau, Masya Allah, ambil jalan dakwah ini. Juga beliau menerima infak ya untuk pembangunan pondok pesantren beliau, bahkan daripada hasil YouTube juga, Masya Allah. Nah, profilnya dong Gus, selain antum dari Malang ini, antum belajar di mana, dapat ilmu bagaimana, lagi tidur datang atau bagaimana? Biar paham nih semua. Iya, awal kita belajar kita punya guru di Pasuruan dan beliau juga punya guru di Banten. Oh, Ya. nyambung lagi deh. Terus Jadi punya guru di bidang spiritual, terutama di jurus asma di situ. Jurus asma ini ada 4 tingkatan kalau di kita, mungkin kalau di beliau beda ya, Oh, lebih Masya tinggi Masya Allah. Masya Allah ini saling merendah semua ini, bingung nih kita nih. Ada 4 tingkatan. Kalau tingkat pertama itu ada 32 gerakan. Ah, ah. Yang mana 32 gerakan ini beda semua, fungsinya juga beda. Ya, kayak beliau lihat di YouTube-nya mencabut ilmu, Ah. itu juga ada gerakannya sendiri. Oh, Masya Allah. Asma jurus ya.
Itu ada belajarnya di situ. Artinya memang belajar ya. Belajar nggak ada, sarjana ekonomi aja belajar. Artinya Ustaz Ujang Bustami, profilnya Ustaz. Artinya kalau mungkin sebagian masyarakat Cirebon, Masya Allah, antum cukup terkenal. Ini antum sudah sampai kemana-mana Ustaz, luar negeri, Saudi, Ustaz. Kita punya teman di Mekah, sahabat semua. Langsung, Ustaz, Wong Dewek. Orang Cirebon bukan ada di Mekah, Wong Dewek. Ini Ustaz Ujang viral, nonton di Mekah. Lockdown juga, Ustaz nggak bisa kemana-mana nonton antum, Masya Allah YouTube-nya. Nah, ceritain dong profilnya. Aduh, profil kayak Ya artinya dulu belajar di mana? Sikat-sikat aja, Ustaz. Kayak Nggak ngelamar mesti, kerja, nggak mesti Pak. buka nama. biar yakin gitu tuh. Saya 93 itu masih kelas 5 SD. 1993 masih kelas 5 SD. Kelas 5 SD Ah. dan saya putuskan untuk tidak sekolah lagi. Tidak sekolah pendidikan formal lagi. Iya, sampai kelas 5 SD. Sampai kelas 5 SD. Terus kemana, Ustaz? Dan saya selesai nggak sekolah. Nggak sekolah sama sekali? Enggak. Nah, ini dapat dari mana, Ustaz? Saya nggak punya ijazah. SD, SMP saya Nggak nggak punya punya? ijazah, nggak punya. Tapi beliau pinter bener, Ustaz. Nggak punya ijazah, Masya Saya Allah. 93, saya ngomong ke abah saya, udah saya nggak mau sekolah, capek. Saya nggak bisa makan bangku sekolah. Makanya saya Itu usia berapa, Ustaz Ujang? usia berapa? Kan kelas 5 deh. Kelas 5 berarti usia kurang lebih 11 ya. 11 tahun. 11. Saya langsung minta mondok sendiri. Masya Allah. Di pesantren Kempek. Oh, di Saya selama 7 tahun. Oh. Setelah dari Kempek, saya langsung pergi ke Kewagian Pare Di Jawa Timur. di Fathul Ulum, Masya Allah. Kiai Hanan. Ya Rabb. Masya Dari Allah. Kiai Hanan, saya terus ke Grobogan Purwodadi. Kiai Haji Ishak Al Hafiz, Allah Mayarham. Allah yarham. Saya sempat juga ke Lirboyo. Nah, dan terakhir saya juga pernah di Cirebon lagi, di situ di Sindang Laut. Setelah itu saya terakhir untuk mondok di Tahfidz Quran di Benda Bumiayu Sirampok. Masya Allah. Waktu itu cita-cita saya pengen ke Mesir. Cita-citanya bukan pengen jadi pendekar, bukan, Ustaz? Nggak mau ke Mesir. Waktu saya masih ada, karena saya di Bumiayu saya untuk nyelengin, untuk menghafalkan Lagu Quran. ya. Masya Allah. Begitu dapat 15 juz, apa saya meninggal lah. Ya Rabb, Allah yarham. Yang Mesir nggak jadi, jadinya pesisir. Jadi beliau ini. Gitu. Masya Allah, baik sahabat semua, kita sudah kupas ya bersama beliau-beliau, dua manusia yang Allah, dua ustadz yang Allah pertemukan di Cirebon. Satu Ujang Bustami asli kelahiran Cirebon, dan juga tadi profilnya beliau sudah ceritakan, dan alhamdulillah juga ada beliau Gus Idris dari Malang juga sudah menceritakan profilnya. Nah, terakhir pesan dan juga boleh tidak Gus, barangkali ada yang mau belajar nih, wah saya kebetulan sahabat yang nyimak di rumah ini pengen belajar di bapaknya Ustadz Ujang Bustami atau juga di Gus Idris, boleh tidak belajar ilmu hikmah ini segala macam. Dan terakhir langsung ditutup pesan-pesan dari Ustadz Ujang Bustami dan juga dari Gus Idris. Silakan Ustadz Ujang dulu. Ya mangga saja. Mangga saja. Penting tempatnya anak, Tempatnya anak, ilmunya juga manfaat untuk membantu sesama manusia. Perangi kemusyrikan. Ya. Iya, pokoknya selawat. Saya ucapkan terima kasih. Masya Allah. Jazakumullah sangat jasa kepada Gus Idris Ya Allah. yang sudah menyempatkan waktunya untuk silaturahmi di gubuk saya, Gus. Ya, Gubuk saya, dan saya tidak bisa menghormati Iya. karena ya sedang kampung Di lah. kampung, Masya Allah, beliau sangat rendah diri Lanjutkan, sama semua. Gus Idris dakwahnya lanjutkan, terus lanjutkan. Masya Jangan Allah. pernah takut cetan belek, Ais. cetan engklek, keplek, cepat. Masya Lanjut. Allah, luar biasa ini karena hadirnya karena cinta, pesan-pesannya pun pesan-pesan cinta yang disampaikan oleh Ustadz Ujang untuk Gus Idris. Silakan Gus Idris. Ya, kalau mau belajar ya tafadhol, silakan, monggo-monggo saja. Dan kami juga menyampaikan ribuan terima kasih kepada Ustadz Ujang Bustami Masya yang telah menyambut kita, luar biasa sambutannya ya. Luar biasa. Tidak bisa balas apa-apa juga kita. Cuma berharap beliau juga kapan bisa silaturahmi kepada langsung undang beliau. Pertanyaan satu dari saya nih. Kira-kira ada duet maut nggak untuk nih? Gitu loh. Ini kan tunggu-tunggu nih. Wah, ini udah ketemu nih, tinggal kapan nih kita bareng-bareng? anak makmum aja sama Oh. beliau. Karena beliau lebih tua. Masya Allah, jadi luar biasa. Gus Idris mengakui beliau lebih senior, tapi beliau yang senior
merasa junior saja, ini sama-sama merendah semuanya, Masya Allah. Baik, sahabat semua yang dirahmati Allah, mari kita doakan beliau semua Allah panjangkan umur dalam keadaan sehat. Amin, 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 amin. Istiqomah dalam membantu sesama manusia, manfaat untuk umat, dan juga selalu Allah jaga, karena tentunya kita butuh sosok seperti beliau-beliau ini, dan mudah-mudahan Allah juga banyak pilih sahabat-sahabat seperti beliau-beliau berdua. Sekian dari saya, Bang Alvan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi.